Masya Allah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan Ustaz. Masya Gimana Allah. kabarnya, sehat-sehat? Alhamdulillah sehat, sehat. Antum sehat ya? Alhamdulillah sehat Masya Ustaz. Allah. Masya Keluarga Allah. sehat? Alhamdulillah sehat Ustaz. Masya Allah. Ya mudah-mudahan kita semua dan juga kaum muslimin selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Masya Allah. Ustaz, ini ana mau nanya Ustaz. Perihal tentang fenomena sekarang yang Masya Allah gitu Ustaz. Jadi anak muda maupun orang yang sudah banyak umurnya di situ. Mereka ini sangat giat dan bersemangat banget untuk menuntut ilmu, Ustaz. Masya Allah. Masya Masya Allah. Allah. Ya ada yang sampai datengin sana ke sini, pokoknya semangat banget itu, gitu kan. Masya Allah. Nah, di sini yang mau Anda tanyakan adalah bagaimana sih Ustadz gitu? Apa namanya? Bagaimana kita apa namanya? Atau pertanyaannya apa yang dimaksud dengan ilmu itu, Ustadz? Taib. Ilmu ya. Kita bicara tentang ilmu atau bagaimana memaknai ilmu atau mengerti ilmu gitu kan ya. Nah, Atau mungkin bahasa hematnya definisi ilmu mungkin ya. nah, Ustadz. Ilmu itu memang kan berasal dari bahasa Arab dia. Al-ilmu. Kalau kita bicara tentang bahasa Arab, ya kita merujuk ke mungkin kamus besar bahasa Arab ya. Nah, Ambil saja Mu'jam Lisanul Arab misalnya. Itu kalau kita lihat di situ bahwa al-ilmu, yang namanya ilmu itu adalah diddul jahl, kebalikan dari al-jahl, yaitu ketidaktahuan atau kebodohan. Jadi antum kapan dinamakan atau disebut berilmu ketika antum tahu gitu kan. Kalau antum tahu berarti antum berilmu, kalau nggak tahu berarti antum nggak berilmu begitu. Itu secara bahasa seperti itu. Kalau secara istilah ya, itu para ulama diantaranya Ar-Raghib Al-Asfahani kurang lebih beliau menjelaskan bahwa yang namanya ilmu itu ma'rifatus syai' atau idrakus syai' ala ma huwa alaihi, yaitu mengerti, mengetahui atau menangkap sesuatu sesuai dengan faktanya dia seperti apa gitu ya. Faktanya dia seperti apa. Misalnya kalau api itu panas kan begitu ya. Iya. Atau misalnya matahari itu bercahaya. Ya, itu berarti ilmu gitu ya. Itu faham ya. Dia mengetahui sesuatu sesuai dengan fakta yang ada. Nah, itu ilmu. Nah, mungkin kita lihat di sini mungkin ya, kita lebih ke melihat karena kita mungkin pembahasannya adalah tentang syar'i, tentang ilmu syar'i. Ya sebenarnya ilmu syar'i yang kita mungkin sering dengar ya dari guru-guru kita, ustadz kita ya, dari beliau-beliau ini sering mungkin kita mendengar tentang pujian-pujian dari Allah, dari Rasulullah dalam ayat, dalam hadis tentang ilmu, tentang penuntut ilmu. Itu sebenarnya yang dimaksud itu ilmu apa sih? Yang dimaksud dari ilmu yang tadi terpuji tadi itu adalah ilmu syar'i, ya bukan ilmu yang lain. Gitu. Ilmu syar'i. Nah, berarti pertanyaan berikutnya ilmu syar'i itu apa sih? Kan begitu ya. Nah, itu Ustaz. Ilmu syar'i itu apa? Ilmu syar'i kalau kita merujuk ke penjelasan ulama, di antara yang terbaik menjelaskan tentang ini adalah Syekhul Islam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala. Beliau jelaskan dalam Nuniyahnya. Nuniyah itu beliau tulis kan bait syair ya sebanyak hampir 6.000 bait syair. Masya Allah, sebanyak itu Ustaz. Sebanyak Beliau itu. menulis itu, bait syair itu. Masya Allah. Dan luar biasanya beliau nulis bait syair ini, itu semua baitnya atau katakanlah semua barisnya atau kalimatnya itu berakhiran dengan huruf yang sama, yaitu huruf nun. Ya. Berarti di akhirnya itu nun semua nun itu Ustaz? semua. Ya bayangkan kita bikin hampir 6.000 kalimat ya, itu berakhiran dengan huruf yang sama. Itu hanya orang-orang cerdas luar biasa yang bisa membuat seperti itu. Makanya disebut dengan nuniyah karena berakhir dengan huruf nun. Itu salah satu bait syair yang beliau tuliskan itu. Nah. Itu memang bait syair beliau susun ya, itu menjelaskan tentang akidah, tentang manhaj ya, dan juga apa namanya sanggahan-sanggahan, koreksi-koreksi terhadap pikiran-pikiran menyimpang dalam Islam ya. Itu salah satunya beliau subhanallah bait tentang menjelaskan tentang apa itu ilmu. Iya, apa itu ilmu syar'i.
Apa Naam, itu naam. ilmu yang dipuji sama Allah dan Rasulnya? Nah, ilmu kata beliau di baitnya, al ilmu qala Allah wa qala rasuluh wa qala sahabah hum ulul irfani. Hmm, Artinya ilmu itu qala Allah, firman Allah Subhanahu wa wa ta'ala. taala. Ya, ilmu itu firman Firman Allah Allah. Subhanahu wa taala, ya. Berarti kalau firman Allah Al-Qur'an, Ustaz. Betul, Masya Allah. Masyaallah. Dan wa qala rasuluh, ya, dan sabda rasulnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi Nah, jadi wasallam. setelah Al-Qur'an firman Allah, ya, sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti hadis. Naam, hadis, ya, Masyaallah. hadis atau sunnah, ya. Sunnah. Sunnah itu padanan kata atau sinonim dari hadis itu sendiri, sama, ya. Sunnah itu hadis, hadis itu Sunnah. sunnah. Nah, Al-Qur'an hadis atau Al-Qur'an sunnah. Kemudian apa? Wa qala sahabat, perkataan para sahabat. Artinya pemahamannya para sahabat terhadap Al-Qur'an dan hadis ini. Bukan pemahamannya hawa nafsu kita, enggak. Jadi harus ilmu itu adalah firman Allah, sabda Rasulullah yang difahami oleh para sahabat. Wa qala sahabat. Kenapa? Hum ulul irfani. Kalau mereka yang memaarifati, mengetahui tentang firman Allah, ya, sabda Rasulullah SAW, yaitu para sahabat. Masya Allah. Jadi ilmu syar'i itu kan ilmu tentang mengenal Allah, Naam. ya kan? Secara yang terbaik, ya, Iya. mengenal Allah siapa? Yang paling mengenal Allah adalah Nabi. di atasnya Nabi? Di atasnya Nabi siapa? Yang paling mengenal Allah. Iya. Ya Allah itu sendiri, Oh iya, ya Ustaz. kan? Naam, Ya. naam. Yang mengenal Allah ya diri Allah sendiri, kan Oh, begitu ya. naam, Allah naam. paling mengerti tentang dirinya sendiri, ya. Jadi kalau kita ingin mengenal Allah ya lewat dari ilmu yang kita dapat dari Allah, yaitu lewat Al-Qur'an tadi. Hmm. Nah, di antara manusia nih, siapa manusia yang paling mengenal Allah? Nabi. Nabi Muhammad SAW, kan begitu. Naam. Ya. Di antara semua manusia ini yang paling mengenal Allah adalah Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau kita mau mengenal Allah, ya kita harus cari informasi sebanyak-banyaknya dari sabda Nabi SAW. Ya, bukan dari yang lain, bukan. Naam, Ya. naam, naam. Kalaupun dari guru kita harus ngambil informasi tersebut dengan jalur yang benar sampai Nabi Muhammad SAW. Oh, Nah, iya, itu iya, pun, iya, ya, iya. informasi dari Allah, informasi dari Rasulullah, yaitu berupa Al-Quran dan As-Sunnah, itu harus kita proses, harus kita pahami, kita terima, itu dengan pemahamannya siapa? Dengan pemahamannya para sahabat. Kenapa? Ya, seperti yang Syekhul Islam Ibnu Qayyim jelaskan tadi, hum ulul irfan. Mereka lah orang yang generasi yang paling mengerti tentang, ya, firman Allah dan sabda Rasulullah SAW, karena keduanya, ya, kedua wahyu ini itu turun, ya, muncul, ya, di generasi mereka di saat beliau-beliau itu masih hidup. Masya Ya. Allah. Jadi itulah ilmu syar'i. Jadi jangan sampai kita terkecoh atau salah paham, miskonsepsi Nah, terkait dengan ilmu itu, ya. Orang yang wawasan dianggap ilmu, sedangkan ilmu dianggap wawasan. Ya. Jadi mungkin ada muncul orang yang punya wawasan banyak, ya, Iya. ya, wawasan banyak tentang ini tentang itu. Oh, dia orang yang berilmu. Ya Allah. Ya, padahal tentang tadi terkait dengan qala Allah, qala Rasulnya, dan qala sahabatnya minim sekali. Ya. Ya, tadi kalau tidak tahu berarti kan tidak berilmu, ya. Merujuk ke pengertian yang pertama tadi. Kalau misalnya dari penampilannya nih Ustadz, seperti kayak masyaikh atau para ustadz-ustadz misalnya, apa bisa juga dikatakan ustadz ini? Apa dikatakan orang yang berilmu gitu? Nah, ya, apapun penampilan seseorang, ya, dikatakan berilmu atau tidak, ya ketika kita dengar ucapannya. Apakah ucapannya berlandaskan ayat Al-Qur'an ataukah berlandaskan hadis Nabi SAW, ya, atau dia merujuk kepada pemahaman para sahabat? Kalau tidak, ya berarti tidak dianggap berilmu, meskipun ya penampilannya meyakinkan, mungkin kata orang, Iya, ya. iya. Ya, jadi jangan sampai kita mendengar, ya, belajar sembarangan, ya, kepada orang, ya, sehingga kita salah, yang kita kira itu adalah ilmu, ternyata itu cuma wawasan saja. Seharusnya itu ilmu yang wajib, ya, yang Nabi SAW sabdakan itu tadi,
yang insyaallah kita dengar semua, talabul ilmi fardhatun ala kulli muslim, insyaallah hafal semua ya. Hafal Ustaz, itu udah Menuntut insyaallah. ilmu ya kan? Iya. Kewajiban setiap muslim. Ilmu yang apa sih? Ya ini ilmu yang tadi disebutkan sama Ibnu Qayyim. Ya, adapun selebihnya maka ya itu ilmu-ilmu yang apa namanya, bukan yang dimaksud secara langsung di dalam Al-Qur'an, hadis ataupun ya di dalam as-sunnah tadi. Wallahu taala a'la wa a'lam. Masya Allah. Nah. Jadi ini sedetail ini Ustaz, apa yang dimaksud ilmu itu ya jawabannya tadi itu, Nah, penjelasannya tadi. nah. Masya Allah, ini sangat jelas, gamblang, dan juga Masya Allah. Ini Ana benar-benar bisa paham apa itu ilmu Ustaz. Alhamdulillah. Masya Allah. Tapi Ustaz, jazakumullah khairan Ustaz atas penjelasannya. Nah. Masya Allah, mudah-mudahan di penjelasan kali ini bisa banyak merasakan manfaatnya juga. Amin Karena ya Rabb. Masya Allah nih, izin Ustaz Ana sebarkan Ustaz ya. Betul. Masya Allah. Mohon Baik. koreksinya dari ikhwas sekalian. Ustaz Masya kita juga. Allah. Barakallahu fikum Ustaz. Masya Baik, Allah. fik barakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.